Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan situasi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aquarius untuk di bulan Desember 2023 ini ya. Kita akan lihat keuangan, karir, bisnis, asmara untuk single, asmara untuk berpasangan juga ya. Tapi asmara berpasangan dikit-dikit aja karena sudah ada konten khususnya ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai keuangan dulu ya. Keuangan Aquarius Desember ini. Set. Alamak, ini nampaknya keuangan kayaknya banyak enak gitu ya. Mungkin Aquarius ini tuh memang punya income tetap ya setiap bulannya gitu ya. Nah, income tetap ini tuh ya namanya tetap ya, yang ngalir aja gitu kan. Cuman kayaknya ada beberapa kurang kontrol ya, kurang bijaksana untuk mengalokasikan dana gitu. Jadi membeli sesuatu yang tidak urgent, membeli sesuatu yang tidak penting, yang bahkan mungkin menyesal sudah membelanjakan sekian banyak uang, menyesal gitu ya. Kayak ada aromanya foya-foyanya di situ gitu ya, foya-foya. Jadi kayak misalnya lebih sering kongko-kongko sama teman-teman gitu ya, keluar dari budget. Oke, mungkin beberapa dari Aquarius membudgetkan setiap bulan aku tuh untuk biaya entertainmentnya hanya 100 juta. Nah, di bulan Desember bisa bukan 100 juta, tapi 150 juta, 180 juta, kayak gitu loh. Meleset, keluar dari budget. Nah, kayak gitu. Habis itu pening. Habis itu tuh pening sendiri. Mungkin tadinya bilang, wah ini caranya aku untuk happy. Karena kemarin hari bisa kayak lagi ada masalah kah, mumet pikiran kah, lagi ndak enak hati kah gitu ya. Jadi bilangnya itu tuh mungkin, wah membelanjakan uang ya. Ini caranya untuk refreshing. Nah gitu. Lah tapi kok yo bablas. Ya. Jadi kok bablas. Tapi ya untung saja sih, walaupun di situ tuh ada bablas membelanjakan uang ya. Keuangan tetap aman kok, tetap aman. Cuman yang tadinya bisa disimpan gitu ya, bisa dialokasikan untuk sesuatu yang lebih berharga, yang lebih bermakna, yang lebih punya arti untuk di masa depan. Jadinya yo ndak ada gitu kan. Nggak ada di sana. Jadi ya begitu, sarannya boleh sih happy-happy, kenapa tidak ya, menghargai diri sendiri gitu kan, membayar dari capeknya badan yang kerja ini aja gitu kan, boleh gitu. Tetapi jangan berkelebih-lebihan gitu. Secukupnya saja, sepantasnya saja. Toh setelah mengeluarkan uang menyesal kok, untung-untung lah ya, puji Tuhan, alhamdulillah astungkaranya ya. Aquarius yang mari tarik energinya ini tuh tetap ada aja memang gitu lah, uang pemasukannya tetap ada aja gitu ya. Jadi walaupun misalnya ada beberapa yang nggak ada karyanya dalam hidup ya, nggak ada karyanya, mungkin masih berketergantungan kepada suami kah, kepada istri kah, mungkin kepada orang tua kah ya. Untungnya Aquarius ini tuh bersandar pada orang yang tepat. Jadi ya tetap ya datang aliran dana. Nah seperti itu, ibaratnya kayak ya beruntunglah juga orang-orang Aquarius ini gitu ya.
orang yang menjadi sandarannya dia, mensupport dalam finansial, mengerti akan tanggung jawab gitu. Jadi kayak kiriman orang tua itu tuh tidak meleset panjang, nggak yang bikin Aquarius itu tuh harus ikat pinggang dulu makannya Indomie telur, atau mungkin numpang makan ke teman sebelah kosan ya, enggak juga kayak gitu ternyata ya. Atau ya tadi, maaf ya, jadi ibu rumah tangga itu tuh bukannya tidak ada karya ya. Itu juga punya karya ya, membesarkan anak-anak ya, mendampingi anak-anak, membersihkan rumah, nyapu, nyetrika dan segala macam. Oh itu karya itu ya. Maaf ya, itu tadi Mari keceplosan ngomong, keliru ya. Nah jadi ini mungkin kayak yang untuk ibu rumah tangga ya, penghasilan suami oke-oke aja. Gitu loh, ndak ada potongan budget ya. Tanggung jawab dari suami itu tuh ndak ada ya, tetap datang, tetap mengalir. Nah seperti itu ya, jadi kayak sadar-sadar diri aja, karena kok kayaknya mabok nggak minum ini Aquariusnya ya, mabok nggak minum ketika membelanjakan uang ya. Nah oke baik, sekarang kita masuk ke bisnis ya, untuk Aquarius yang sedang menjalankan bisnis saat ini. Kita lihat bagaimana perkembangan bisnisnya Desember. Oke, perkembangan bisnisnya. Oke, kayak gini ya. Nampaknya untuk bisnis ya butuhlah perhatian fokus dari Aquarius ini. Jangan-jangan ada beberapa yang belakangan hari agaknya lebih banyak main-mainnya, lebih banyak santai-santainya gitu ya. Ada malas-malesannya mungkin, atau ada tidak fokusnya. Lagi fokus ke hobi kah, kemana kah ya, untuk yang asik-asik kah gitu ya. Mungkin yang kemarin-kemarin hari seperti itu gayanya, Desember ini tuh mulai kembali fokus, mulai kembali berdedikasi lagi gitu ya. Dan di sini tuh memang kayaknya Aquarius udah deh stop berangan-angan yang gimana-gimana gitu ya. Bisnis yang dijalani untuk saat sekarang ini tuh bisnis yang menjanjikan gitu, ditekuni aja, diseriusin aja. Mungkin belum kelihatan hasilnya ya, beberapa bisa jadi agak mengecewakan belakangan hari. Terasa apa yang dilakukan itu tuh banyaknya aja tenaga yang terbuang tapi hasilnya belum datang. Disabarin aja gitu ya, disabarin aja dulu ya. Lagi-lagi bisnis yang sekarang dilakukan oleh atau dijalani oleh Aquarius cukup menjanjikan untuk panjang ke depan sana gitu ya. Butuh fokus, udah main-mainnya sudah. Desember adalah masa-masa yang penting banget untuk diberikan atensi, karena bisa jadi dalam bisnis ini tuh orderan makin banyak gitu loh, klien makin banyak gitu ya, permintaan pasar itu tuh makin banyak gitu ya. Ini adalah kesempatan untuk nyimpen duit, nabung duit, mengembangkan bisnis juga bisa gitu, karena respon pasar lagi-lagi tadi itu tuh bagus, terjadi peningkatan seharusnya seperti itu. Jadi yang kemarin-kemarin mungkin ada yang pesimis, kepesimisanmu akan berakhir gitu ya. Rasa optimismu untuk menjalani bisnis ini akan datang lagi di sana. Beberapa mungkin ini kayak yang agak males ya, karena ada campur tangan keluarga. Tapi kalaupun Aquarius ini tuh dibiarkan sendiri menjalani bisnisnya tanpa campur tangan keluarga, nampaknya Mari ego ajanya itu yang besar. Aku bisa nih ngejalani bisnis aku sendiri tanpa campur tangan ibu, bapak, istri, suami. Tapi ternyata di sini tuh Mari lihat tuh kayaknya nggak bisa. Ya, Aquarius nggak bisa. Jadi kayaknya Aquarius di sini tuh agak-agak ketergantungan pada bantuan dari orang lain. Gitu, atau menggodok diri untuk bisa mandiri. Nampaknya separuh hatinya ini baru. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau mau memang bisnisnya berkembang atau bertumbuh, jika selama ini dicampuri oleh pihak keluarga, diterima saja dulu, karena dampaknya kehadiran mereka dalam
dunia bisnisnya Aquarius ini justru cukup mensupport Aquarius. Lagian kalau Aquarius ada apa-apa dalam bisnisnya dia, memang keluarga yang bisa tolong. Nggak usah minta tolong ke pinjam 100 dulu ke tetangga, misalnya kayak gitu ya. Nggak bisa tuh, tetangga nggak bisa tolong. Keluarga yang bisa diandalkan di sini, gitu ya. Jadi support keluarga itu kuat banget ya. Kalau memang selama ini ada campur tangan keluarga ya. Tapi kalau misalnya dari kemarin sudah punya usaha mandiri gitu ya, Desember udah deh lebih lama tutup tokonya, lebih cepet buka tokonya, hadir di toko, hadir dalam bisnis apa yang dijalani, hasil tidak akan mengkhianati Aquarius. Oke ya, baik. Kalau Aquarius yang jadi karyawan ya, ngikut orang, kita lihat ada apa di dunia karir. Oke, di dunia karir pun oke aja. Aquariusnya mau apa bisa didapat. Nah, jika misalnya belakangan hari kondisi memang ini ada tantangan ya. Mari jujur aja. Di sini akan ada datang tantangan untuk Aquarius. Tapi tantangan ini tuh mari lihat bisa dilampaui, bisa dilewati, bisa dihadapi dengan tepat oleh Aquarius. Asalkan Aquarius di sini tuh tidak cepat marah, tidak cepat putus asa, gitu ya. Memang lagi diuji di sini ketahanannya Aquarius oleh rekan kerja kah, oleh banyaknya tumpukan pekerjaan kah, oleh tekanan dari atasan kah, gitu ya. Memang lagi diuji nih ketabahan, kesanggupan, determinasi, ilmu, tenaga dari Aquarius. Memang lagi diuji gitu ya. Tapi kalau mari lihat, harusnya Aquarius sanggup menghadapi tantangan-tantangan di pekerjaan ini. Kalau enggak nanti ya, kalau Aquarius di situ tuh lembek-lembek, cepat menyerah, ampun-ampun minah, cepet-cepet, ini akan menjadi problem juga untuk Aquarius. Nah, kayak kita ya, kontrol diri penting banget di sini. Jadi jangan mudah tercolek egonya oleh orang lain. Jangan gitu. Ada energi destruktif dari dalam dirinya Aquarius. Ini yang kayak coba untuk keluar. Hati-hati, ini energi destruktif. Jatuhnya hanya merusak diri sendiri. Ya. Janji untuk tumbuh dan berkembang dalam karir ini tuh ada. Jadi misalnya ya, Aquarius bekerja di satu corporate ya yang menjanjikan jenjang karir. Jenjang karir ini tuh bisa aja didapat sama Aquarius, tapi enggak kayak anugerah turun dari langit gitu loh, ujuk-ujuk naik jabatan. Enggak. Digembleng, Aquarius itu tuh digembleng untuk bisa naik ke atas ya. Ini digembleng. Dan kalau udah di atas, jangan pikir di atas itu tuh jadi atasan ya. Oh, ini enak-enak aja. Lo enggak, tantangannya pun lebih besar. Jadi kayak dilatih dari bawah untuk sanggup, mampu, layak, kuat ketika berada di atas. Nah, di situ ada beberapa ini pesimis, jatuh, kayak mau nyerah gitu ya, goncang, gamang, sensitif gitu ya, sensitif sama orang lain gitu. Ada di sini. Jadi kayaknya lawan Aquarius di sini tuh bukan orang lain, seolah-olah orang lain lawannya Aquarius. Rekan kerja ke atasan kah, kerjaan kok nggak kelar-kelar lah, gitu ya. Capek banget Aquarius di sini, stres banget itu bisa, gitu. Tapi kalau Aquarius bisa melampaui ini, hasilnya itu tuh bukan hanya kayak ngayang untuk memperkaya owner perusahaan, enggak. Tapi membentuk kualitas dari dirinya Aquarius. Nah, gitu. Gitu loh. Jadi kayak kalaupun misalnya suatu saat Aquarius itu tuh mau pindah tempat pekerjaan dari perusahaan ini ke perusahaan sana, Aquarius tuh sudah membawa kualitas diri yang patut dihargai lebih besar daripada
corporate yang sekarang, perusahaan yang sekarang. Nah kayak gitu, lagi diuji coba ya modelnya Aquarius di sini. Gitu. Memang harus sabar-sabar ya, harus sabar-sabar, harus nunjukin kualitas diri yang terbaik. Jangan biarkan emosi diri merusak jenjang karir, merusak kualitas diri sendiri. Oke, itu ya untuk karir. Nah di sana ya. Kalau misalnya ada Aquarius di sini tuh yang menunggu kabar ya, mungkin sudah apply surat lamaran kemana-mana gitu ya. Mari lihat, belum ada respon, belum ada kabar baik dari orang-orang itu atau dari perusahaan-perusahaan itu, belum ada respon baik ya. Masih harus sabar lagi di situ ya, harus sabar, masih harus ada perjuangan lagi di situ ya. Jangan hanya kayak yang nunggu sabar-sabar di sana ya. Jangan hanya nunggu sabar-sabar, oke. Karena dimanapun Aquarius dimanapun Aquarius sudah menjatuhkan surat lamaran, nampaknya perusahaan-perusahaan itu tuh belum menyambut Aquarius menjadi bagian dari perusahaannya mereka, gitu ya. Di sana. Jadi kayak butuh menjatuhkan surat lamaran di tempat lain lagi. Di sana ya, nggak usah ditunggu. Kabar baik kok kayaknya belum datang dari tempat itu, ya. Oke. Yang lagi single ya, soal asmara. Yang lagi single soal asmara, apakah ada asmara potensial baru untuk di bulan Desember ini? Oke ya, jodohmu masih jauh ya. Jodohmu masih belum dekat ya. Jadi seseorang yang kamu tunggu, seseorang yang kamu harapkan, ini pun lagi mencari-cari dirimu atau jangan-jangan pun lagi menunggu dirimu. Jadi belum ada ya untuk Desember. Sorry to say, Aquarius, belum ada pasangan potensial baru yang datang gitu ya. Nah di sana mungkin juga beberapa dari kaum Aquarius ya, ini karena sedang mencoba untuk menemukan cinta baru gitu. Nah jadi jika ada seseorang yang lagi dikeker-keker nih, yang lagi diteropong-teropong sama Aquarius ya, dekati terus orangnya gitu. Memang orangnya kok kayaknya belum kelihatan antusias gitu ya. Setidaknya nanti untuk Desember ada seseorang tuh yang berhasil mencuri perhatiannya Aquarius. Oke, ada orang baru yang berhasil mencuri perhatiannya Aquarius. Tapi orang baru yang dikeker sama Aquarius ini belum antusias ke Aquarius. Hanya sebatas membuka diri kepada Aquarius itu tuh ada. Tapi hubungan ini tuh ya, seseorang yang menjadi targetnya Aquarius ini tuh diburu aja, dikejar aja gitu ya. Atau tentu itu sarannya untuk kamu-kamu yang punya energi maskulin ya. Entah kamu seorang pria atau mungkin kamu wanita. Tapi kalau kamu sadar di dalam dirimu ada energi maskulin, kamu merasa tidak tabu untuk memulai sebuah koneksi dengan seseorang, gas ya. Gas terus. Akan ada sambutan baik dari orang ini, walaupun mungkin ketertarikannya kepada Aquarius belum sebesar ketertarikan Aquarius kepada dia. Ya wajar, namanya PDKT kan gitu ya. Wajar, namanya PDKT di situ. Orang ini tuh pun ya memang lagi nyari nih, lagi nunggu nih asmara cinta gitu. Makanya mari sarankan kejar, atau kalau misalnya tidak layak bagimu bahasa kejar, bahasa buru, tawarkan persahabatan, tawarkan pertemanan gitu ya. Tebar senyum,
gitu loh, minimal di sana. Berikan bantuan gitu ya, tunjukkanlah pokoknya ada eksistensi dirimu di muka bumi ini. Tanpa kamu menunjukkan eksistensi dirimu, bagaimana mungkin dia mengenali dirimu? Bagaimana mungkin ada terjadi sesuatu antara kalian berdua? Nah, seperti itu ya. Jadi Aquarius kesengsem kepada seseorang gitu ya. Namun orang itu tuh memang lagi mencari pasangan gitu ya, membuka diri. Dia akan membuka diri kalau Aquarius ini tuh datang ke dia gitu, walaupun di sana tentu masih harus ada kesabaran. Nah, di sana ya. Oke, baik. Kemudian kalau orang mendekat tidak, gitu aja ya. Kalau misalnya Aquarius sedang menunggu seseorang mendekati, belum ada yang mendekati. Gitu. Tapi kalau ada rencana Aquarius mendekati seseorang, gas, orang ini akan menyambut baik. Itu aja. Baik, kalau sedang berpasangan nih, ini energi Aquarius, ini energi orang yang disenangi oleh Aquarius atau pasangannya Aquarius. Ini suasana, ya oke. Jadi ini kayak yang Aquarius itu tuh mungkin juga lagi sulit ya untuk mencintai si pasangan. Kok kayaknya lagi kosong gitu loh. Hatinya Aquarius untuk si pasangan lagi kosong. Boleh-boleh lagi hampa. Mungkin untuk saat ini tuh untuk urusan cinta-cintaan belum banget ini bagi Aquarius yang berpasangan. Jadi maksudnya mari gini, butuh upaya ekstra besar untuk bikin relationship ini harmonis, menyenangkan untuk dijalani. Karena fokus kedua-duanya lagi di tempat yang lain. Gitu ya. Jadi kok kayaknya lagi kurang akrab, lagi kurang akur juga bisa di situ. Ya, ngobrol-ngobrolnya kok kayaknya agak sedikit di bulan Desember ini. Gitu. Mungkin juga kayak rasa tidak senang, ada rasa bosan. Ya, ini hinggap di dalam diri. Jadi kayak agak-agak ilfil melihat si pasangan, lah si pasangan pun begitu gitu. Ya, jadi kalau ini urusan masih pacaran ini tuh agak-agak sedikit hambar. Butuh memang diletakkan atensi. Gitu ya. Butuh memang memberikan atensi kepada hubungan ini agar hubungan ini tuh sesuai dengan apa yang layaknya sebuah hubungan ya. Nah di situ mungkin ya agak-agak jarang bertukar kabar gitu. Sama aja kalaupun rumah tangga ya, intim-intim mesranya itu tuh agak kurang. Mungkin sama-sama sibuk dengan dunia masing-masing gitu loh ya. Sama-sama sibuk dengan aktivitas masing-masing gitu. Atau ya tadi, kalau belakangan hari di situ tuh ada pertempuran ya, ada komunikasi yang tidak nyaman antara keduanya, butuh ada upaya untuk perbaikan di sini. Karena kalau nggak ada kerendahan hati, itikad baik untuk memperbaiki relationship ini, jatuh-jatuhnya Desember ini tuh agaknya rumah tangganya agak hambar ya, atau hubungan pacarannya agak-agak hambar di sana gitu ya. Jadi butuh maintenance gitu ya, butuh ada upaya yang berkelanjutan di sini, butuh menumbuhkan cinta, kasih sayang, mengingat kembali kenapa kemarin hari ingin bareng ya, mau bareng gitu sampai pernikahan. Bahkan mungkin kalau ini dibawakan ke pembacaan pernikahan, harus kembali mengingat, menumbuhkan lagi rasa cinta, menumbuhkan lagi rasa semangat untuk menjalani relationship ini. Kalau enggak ya hambar begitu saja. Oke, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.